...1945 hanya punya proklamasi. Pagi hari 18 Agustus diumumkan Undang-Undang Dasar dan Dasar Negara. Kemudian terjadilah Undang-Undang Dasar 45. Namun tidak dipakai. Ingat saudara-saudara, tidak keramat ketika itu. 18 Agustus diundangkan, tanggal 19 Agustus hilang Undang-Undang Dasar 45. Terjadilah pergantian daripada Perdana Menteri. Bung Karno hanya neken-neken saja. Sampailah kepada tahun 1949 akhir, dan sebelum itu terjadilah apa yang dinamakan gerakan-gerakan kebangsaan yang dimanifestasikan di Madiun, kemudian diberi nama Pemberontakan Madiun. September 1948 berbunyi Soviet Republik Indonesia komunis. Hasil daripada perjanjian Renville. Kemudian tidak terlalu lama, di tahun 49 tumbuh gerakan yang dihasilkan oleh putra bangsa Indonesia yang tidak setuju pada perjanjian Renville karena melarikan diri dari garis Van Mook, yakni daerah republik dikecilkan. Tidak setuju dengan itu. Pernah kita mendengar proklamasi 7 Agustus 1949. Proklamatornya Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo. Koreksi, saudara-saudara, ini supaya nanti menata Indonesia ini berdasar sejarah tanpa dendam kebangsaan. Kemudian saudara-saudara, tahun 49 tatkala Jenderal Spoor tidak mampu menghadapi gerakan Jenderal Sudirman yang perang gerilya, kemudian Jenderal Sudirman memberikan pesan kepada yang ada di Jawa Barat, pertahankan. Maka Jenderal Spoor dan kawan-kawannya, ketika itu penguasa Indonesia adalah Van Mook dan satu lagi yang ahli keislaman itu, mengadakan perjanjian baru. Sampai Desember 27 terjadilah penyerahan kedaulatan. Penyerahan kedaulatan seluruh negara-negara yang diproklamirkan untuk menentang kemerdekaan, baik itu negara Jawa Timur, negara Madura, negara Sumatera, dan lain-lain, menjadi sebuah federasi. Negara penyerahan kedaulatan bukan diserahkan pada Republik Indonesia, tapi diserahkan pada negara serikat, di luar apa yang diproklamirkan oleh Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo. Bergerak terus, baru pada tahun 1959 keluarlah dekret Presiden kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Saudara-saudara, Partai Komunis yang memberontak di Madiun ikut pemilihan umum di tahun 55, menjadi pemenang keempat setelah PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan PKI.
Saudara-saudara, dalam perjalanan Bung Karno mempunyai gayanya sendiri. Pada tahun 1962, proklamator daripada negara Islam Indonesia menyadari bahwa Undang-Undang Dasar 45 sudah kembali, sudah berjalan, maka menyerahlah dan seluruh apa yang namanya pesertanya atau pendukungnya kembali kepada Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi adalah Indonesia Raya yang diproklamirkan 1945, yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yang dasarnya adalah Pancasila, berjalan. Setelah itu komunis tampil lagi, terjadi pemberontakan yang tak terselesaikan, baru tampil orde yang baru. Pak Harto berkuasa sampai 32 tahun. Mari dari sini kita mundur ke belakang. Bagaimana potret pendidikan bangsa Indonesia ketika itu? Sampai dengan 1966, bangsa Indonesia rata-rata pendidikannya belum selesai SD. Tampillah Pak Harto. Program pertamanya adalah membuat SD seluruh Indonesia disebar. 32 tahun Pak Harto belum mengangkat. 32 tahun baru menyelesaikan, selesai daripada SD. Tidak ada bangsa Indonesia yang tidak tamat SD rata-ratanya. Saudara-saudara, tumbang Pak Harto, tampillah Undang-Undang Dasar 45 sampulnya. Isinya sudah bukan 1945, berbahasa reformasi. Semua berubah, sistem negara berubah. Negara yang awalnya mempunyai lembaga tertinggi negara yang namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat, tidak ada. Sudah tidak ada lembaga tertinggi yang isinya orang-orang terpilih, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, manusia cerdik pandai, memimpin dan duduk di Majelis Permusyawaratan Rakyat dan memilih pimpinan negara dan minta pertanggungjawaban pimpinan negara. Itu dihilangkan. Terjadilah situasi yang sampai sekarang dari 1998, katakan tahun 2002, perubahan total sampai sekarang 23 tahun lebih tanpa lembaga tertinggi. Program negara bagaimana? Program kampanye pemilihan umum. Siapa yang menang, jalan. Kalau dahulu ada garis-garis besar haluan negara yang merupakan daripada program sebuah negara besar yang harus dilaksanakan oleh eksekutor dan harus bertanggung jawab. Sekarang tidak ada. Semua diserahkan pada rakyat. Kemudian yang memilih juga rakyat. Tidak ada lagi hikmah kebijaksanaan yang di dalam nilai keempat, kerakyatan. Rakyat dipimpin oleh hikmat bijaksanaan, itulah orang yang berpendidikan. Jadi hari ini siapa memimpin, di otak itulah programnya. Setelah itu tidak dipertanggungjawabkan.
Konon dipertanggungjawabkan di pemilu, dipilih lagi atau tidak. Ini sistem yang tidak bisa diuji. Demokrasi Pancasila seperti apa yang pernah dilaksanakan sebelum dirubah teruji. Karakter pemimpin teruji, kinerjanya teruji, laporannya diterima atau tidak. Itu yang ada. Mungkin ada yang bertanya, saya kok ke sana larinya? Ya ini nanti larinya ke pendidikan. Arts and Mathematics itu bisa berfungsi. Tapi kalau seperti sekarang berfungsi di pojok-pojok saja. Tidak menjadi fungsi nasional. Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics itu mestinya dikuasai oleh bangsa seluruhnya. Dengan sistem sekarang mampu apa tidak? Pasti tidak mampu. Maka ajakan kita dari sini kembali, irji'i ila rabbiki, kembalilah pada pedoman asalmu. Demokrasi ya demokrasi Pancasila, nggak jelek-jelek amat. Demokrasi Pancasila nggak ada di dunia. Ada di Indonesia, rakyat memilih wakilnya, rakyat punya wakil, wakil rakyat memilih pimpinan tertinggi negara untuk eksekusi program negara. Luar biasa canggih itu. Kalau dalam bahasa tata negara yang dikatakan tata negara Islam, itulah ahlul hilli wal iqdi, kata Imam Al-Mawardi. Jadi ada ahlul hilli wal iqdi, tidak semuanya yuhillul masail wa yu'aqid al masail. Ambruk. Kalau kata orang Madura, rek, bro ambruk rek. Nah, dari mana ini kita kembalikan? Ayo kita berbicara pendidikan. Mari kita bersimposium wasyawirhum fil amri dalam umur at-tarbiyatu wat-ta'lim, dalam umur pendidikan. Saudara-saudara, tepat waktunya kita. Tinggal 1/5 langkah atau 1/5 jarak, 20 tahun dari 100. Dan tanda-tanda alam sudah menegur kita. Apa teguran alam? Bangsa Indonesia, kenapa kamu menggegerkan ijazah daripada pimpinan negaramu? Entah sah, entah tidak sah, entah palsu, entah tidak palsu. Tidak ada ini. Di dunia manapun tidak ada. Di Indonesia, karena Tuhan yang Maha Esa sayang kepada bangsa yang berpancasila, mengingatkan jangan terlalu lama. Non pedagogik menjadi perbincangan seakan-akan itu pedagogik. Urusan-urusan ijazah itu kan non pedagogik, itu administrasi saja itu. Jadi perbincangan mumbul, yang satu didukung oleh preman, yang satu didukung dokter. Betul gak saya? Baca. Ini negara kita, ikuti. Tegur. Di Indramayu juga ada teguran. Seorang bupati sakarpe dewe meninggalkan negaranya tanpa izin siapa-siapa. Ini berarti hasil pendidikan abad 20 dan 1/4 abad 21 ini hasilnya seperti itu. Dari presiden sampai bupati dikritisi orang. Ini kinerja pendidikan nasional. Lantas harus bagaimana kita? Menata Indonesia bukan dari ekonomi. Bukan. Tidak sekedar teknologi. Bukan. Ayo kita tata pendidikan. Pendidikan yang mapan itu nanti yang bisa diserap oleh seluruh bangsanya. Dari Merauke sampai ke Sabang menyerap. Baru ekonomi tampil. Untuk menghadapi tantangan Trump.
Kalau sistem pendidikan ini sudah ditata, es no problema. Apa itu Trump? 4 tahun hilang. Diganti. Indonesia yang berpancasila ini minimal 10 tahun. Kalau mari kita rubah, umpamanya dirubah nanti, tapi tidak semerata-rata begitu. Pak, jangan 5 tahun, nanti kepengen 3 periode. Bagaimana kalau 1 periodenya 1 induk dan bisa dipilih kembali 1 kali? Kata orang Sunda kan sebuh hitama. Engap. 1 induk itu kalau paling sedikit 7 tahun, paling banyak 8 tahun. Lah kalau 2 kali 16 tahun, teler. Jadi tidak ada lagi orang yang menginginkan menjadi presiden 3 periode. Umpamanya, kan sudah pinter-pinter nanti. Saudara-saudara, untuk menata Indonesia ini, pahami geografi kita. Sengaja ditampilkan ini. Ini peta Indonesia yang belum seperti yang di Lagu Wajib. Dari Merauke sampai ke Sabang berjajar pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Sudah sambung menyambung? Dari Merak ke Bakaheni saja permasalahan besar. Rebutanlah, inilah, itulah. Apalagi dari Surabaya mau ke Kalimantan. Inilah yang ditawarkan pada anak-anak terdidik 20 tahun ke depan. Wahai putra-putri bangsa Indonesia, sambungkan. Buatlah seluruh pulau ini dilingkari oleh rel kereta api. Siapa yang membuat produk pendidikan yang sudah ditata ulang? Sekarang membuat kereta api cepat, Jakarta, Bandung. Kata orang Kalimantan, kereta api cepat kok ada di Jawa saja, katanya. Kata orang Jawa yang ada di Jawa ini, mau kereta api cepat kok cuma dari Jakarta, Bandung. Siapa yang ngerjakan? Dari negeri Cina. Saudara-saudara, kalau kita berbahasa mengatakan Cina itu negaranya. Di sini ada bangsa Indonesia, keturunan Cina, itu bangsa Indonesia namanya. Kalau saya menyebut pekerjanya dari Cina, jangan dikonotasikan dan bangsa Indonesia yang keturunan Cina. Kalau begitu, saudara-saudara meragukan Pan Ming Liang. Ini Panji Gumilang itu kepanjangan daripada Pan Ming Liang. Yang datang dari dari Shanghai terus naik ke atas yang kita ziarah Abdul Halim, Nanjing. Dulu kata kakek moyang Syekh, dulu namanya Nanking. Pada waktu Syekh datang ke sana menengok daripada tokoh besar yang namanya Dr. Sun Yat-sen, ziarah kuburnya, saya diingatkan, di sana leluhurmu, di Nanjing, yakni Pan Ming Liang itu datang dari Nanjing. Loh kok sekarang jadi pesek, Pak? Panji Gumilang pesek, kulitnya tidak terlalu seperti orang Nanjing, sudah terlalu lama. Garam Jawa Timur dimakan terlalu banyak. Udara Jawa Timur dimakan dipengaruhi terlalu lama. Makanya datang ke Indramayu agak sedikit halus, lebih kuning daripada yang hitam. Maka jangan dikatakan, oh itu turunan ini Pan Ming Liang.
Orang tidak tahu, tahunya Panji Gumilang saja itu. Malah dikasih tambahan penista agama katanya. Malah dihukum. Tapi Pan Mingliang itu dulu ceritanya ada panglima jenderal perang dan penyebar agama. Di apapun juga dihadapi, tidak minggat. Ini keluar dari cerita ini ya. Keluar kan? Sesungguhnya tidak, hanya aksentuasi. Kemudian saudara-saudara, pendidikan yang akan kita tata ini nanti yang akan membuat semua pulau itu dilingkari oleh jalan kereta api dan jalan raya. Kemudian kereta apinya dibuat oleh anak pendidikan menjelang finish tahun 45. Kita memberi contoh negara yang sudah maju, Finlandia dan Singapura. Lah itu negara daratan semua. Jangan pernah menyontoh negara daratan. Buat contoh negara yang kepulauan ini. 17.000 sampai 18.000, Indonesia terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil. Yang terisi 6.000. Tempat belajarnya ditelecek di 6.000 itu. Tahu ditelecek? Dikit. Enggak termanage. Maka Bapak Imran nanti yang ahli kebijakan pendidikan, coba dibuat usulan kebijakan. Maka ada bahasa yang dijadikan tema kita ini, membangun ekosistem pendidikan yang tidak terputus. Apa itu yang dikehendaki? Ekosistem pendidikan yang tidak terputus sekarang belum ada. Kita mencoba membuat contoh kecil. Coba sekarang tengok saudara-saudara di mana-mana. Mau masuk SD, ribet orang tua. Sudah SD selesai. Kelas 6 kan. Mau masuk kelas 1 lagi, sudah kelas 6 itu loh. Mau masuk kelas 1 lagi. 1 SMP, ribet lagi. Jadi nggak pernah naik kelas anak-anak Indonesia ini. Sudah selesai SMP, ribet lagi, daftar lagi, masuk kelas 1 lagi. Itu dulu kita diskusikan dengan Menteri Malik Fajar. Pak Malik, sampai jadi menteri, kalau masih begini mending tidak usah jadi menteri. Dirubah akhirnya, kelas 1 sampai kelas 12. Diskusi lagi Pak Malik, anak-anak sekolah kalau setiap 4 bulan libur, kapan konsentrasi belajarnya? Semester. Oh itu kan perguruan tinggi. Memang pendidikan itu ada tinggi ada bawah. Memang proses. Kata Sokrates juga berproses, kata Plato juga berproses, kata Aristoteles juga berproses, kata ahli ekonomi Adam Smith juga bicara pendidikan berproses. Dari proses ini jangan dihilangkan, maka kelasnya jangan turun lagi. Kelas 1 sampai 12 sistemnya semester, mengembalikan semangat kerja itu, semangat belajar itu lama kalau dari liburan itu. Nah, kalau kita sudah dari start semester, Pak Malik mengambil kebijakan pakai semester. Lumayan, usulan kita diterima. Dan itu diskusinya luar biasa. Pak Malik perokok berat. Dan kan kita di sini tidak ada yang merokok. Pak Malik, diskusi jangan pakai merokok lah. Ini hak asasi saya. Saya juga punya hak asasi tidak merokok. Menghormati Pak Malik, tatkala merokok lari ke dekat toilet yang tidak ada siapa-siapa. Sudah saya sudah melaksanakan hak asasi, tidak mengganggu hak asasi orang lain. Tatkala diskusi seperti itu dan berjalan. Sekarang kita mengusulkan juga gaya Indonesia.
Saya tidak mengusulkan gaya negeri Cina, karena negeri Cina darat. Tidak mengusulkan seperti Amerika darat. Naik motor saja dari ujung ke ujung sampai. Motor buatan China, apa Ling-Ling itu, nyampe dari ujung timur ke ujung barat. Lah Indonesia harus menggunakan berbagai macam kendaraan baru sampai Merauke, sampai ke Sabang. Maka jangan nyontoh yang daratan. Mari kita buat contoh. Indonesia membuat contoh, menyatukan, sambung menyambung menjadi satu dalam pendidikannya, supaya pencerdaskan bangsa ini tercapai. Apa itu? Lambok jangan disebar. Menyebar infrastruktur pendidikan itu kan pakai biaya. Kalau disebar di 6.000 pulau, kalau satu pulau ada 1 juta, itu yang digunakan paling banyak 25%. 75% menguap karena negara kepulauan kan. Nggak ada yang tahu. Mari kita dekatkan. Katakan ada daerah, ada 500 daerah. Mari kita sentrakan di 500 daerah itu. Di setiap daerah ada tanah negara. Buat kampus, satu kampus 3.000 hektar. Dan masa belajarnya kelas 1 sampai kelas 15. Wajib belajar, dibiayai oleh negara, dari makannya sampai tidurnya. Antara memberi makan siang bergizi gratis dengan memberi makan 3 kali dalam asrama yang terpadu sama. Bisa menghitung? Bisa. Nah, kita ini loh yang bukan negara, yang swasta ini, nah kan 3 kali. Sangat bergizi. Urunannya hanya 3.500, bukan hanya ya. Nanti dianggap saudara-saudara wali santri tidak punya urunan. 3.500. Mau di kurs pada 17.000, mau di kurs pada 1.000, sama saja. Bisa guru berjalan. Tapi gajinya kecil. Sebentar lagi kalau ada guru di sini, doalah. Paling tidak itu $1.000 gaji Anda itu. Paling tidak. Walaupun di luar negeri banyak, awal. Ibu-ibu lai. Tak tahu kauhung, pelan-pelan kita alami, nanti ke atas. Tadi mutiti, kauhung itu kaluhur. Kalau saudara bisa bersama-sama menciptakan itu, tambah lagi. Ibu lain, tak tahu cengtung. Cengtung itu sudah gak ada yang melawan itu. Itu kata tokoh besar China. Siapa? Kongfucius selalu mengatakan begitu. Xiaotin, tumpahkan kasih sayangmu kepada sesama yang ada di bawah ini, di darat ini. Xiaotin yang di atas akan kasih sayang pada kita. Ditransfer oleh Nabi kita, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Itu ajaran Konghucu. Nabi Muhammad ngambil irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Nah, irhamu man fil ardi itu menata pendidikan di 500 titik tadi. Biayanya sama daripada disebar ke 6.000 pulau. Jumlah peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 15 itu 60 juta. Gurunya berapa? Jangan banyak-banyak, 10%. 6 juta. Kemudian pelaku didik yang lain selain guru 10%.
maka tambahannya dari pelajar 12 juta plus 60 sama dengan 72 juta dibagi 500. Tertata. Tidak ada ini anak orang kaya, ini anak orang miskin. Kalau hari ini kita buat satu pendidikan untuk anak miskin, potret bangsa Indonesia miskin kaya. Bukan begitu. Mencerdaskan anak bangsa itu tanpa dihitung anak miskin, anak orang kaya. No. Itu lahir di Surabaya, Jawa Timur. Saya dari dulu sampai hari ini menyangka beliau itu orang Jawa Timur asli. Ternyata beliau itu putra Sunda. Bapak beliau dari Garut, ibu beliau dari Surabaya. Sutrisno. Bapak beliau ketika itu hanya sopir di rumah sakit. Kemudian menjadi jenderal, menjadi wakil presiden. Dan jadi sesepuh angkatan bersenjata Republik Indonesia sampai hari ini. Itu supaya kita jangan membedakan orang kaya dan orang miskin. Kalau kategori sopir kendaraan di rumah sakit, ya tidak tergolong kaya raya lah. Tapi kok bisa jadi jenderal tanpa didorong-dorong oleh ayah bundanya, karena ayah bundanya di Surabaya, tidak jadi apa-apa. Didorong oleh kemampuan pendidikannya. Pendidikan militer. Coba tengok. Jangan militer saja yang punya pendidikan bagus. Sipil pun harus punya pendidikan bagus. Coba pendidikan militer yang ditata dengan bagus,